Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Sampai di mana? Qala rahinu jana qabla qabdi. Walau qala rahinu jana qabla qabdi. Jikalau berkata oleh orang yang menggadaikan, telah melakukan jinayat ia budak sebelum dikobat. Wa angkaral murtahinu, dan mengingkari oleh si murtahin. Fal azharu tasdikul murtahini biyaminih, maka pendapat azhar adalah membenarkan si murtahin dengan sumpahnya murtahin. Fi inkarihi, pada mengingkarinya murtahin, al-jinayata, akan jinayat. Kenapa dibenarkan si murtahin, si penerima gadai? Siyanatan lihaqqihi, karena menjaga bagi haknya murtahin. Wa yahlifu ala nafhil ilmi biha, dan bersumpah ia murtahin atas tidak tahu dengannya jinayat. Sumpahnya bukan sumpah ala sabat, tapi sumpah ala nafhil ilmi. Wallahi, demi Allah, menurut sepengetahuan saya, budak itu tidak melakukan jinayat kecuali sebelum dikobat. Kecuali setelah dikobat. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yusaddaqur rahim, dibenarkan si murtahin, dibenarkan si rahim. Li'annahu malikun, karena dia si pemilik. Wal asahhu, menurut pendapat yang asah, annahu, sesungguhnya, dhamir sya'ni, idza halafal murtahinu, apabila bersumpah oleh si murtahin, apabila bersumpah oleh si murtahin bahasanya budak itu tidak melakukan jinayat sebelum qobat. Waramar rohinu, niscaya membayar oleh rohin, lil majni alaih, bagi korban jinayat, bagi orang yang dijinayat di atasnya. Li'annahu hala bainahu wa baina haqqi, karena sesungguhnya rahim itu telah menghalangi ia rahim antaranya majni alaih dan antara haknya majni alaih.
seharusnya korban bisa menuntut untuk dijual budak tersebut sebagai ganti jinayat budak, tapi gara-gara digadaikan, akhirnya si majni aleh terhalang mengambil haknya. Maka majni aleh akan nuntut kepada rahin, orang yang menggadaikan budak. Wasani la yaghram. Menurut pendapat kedua, muqabil pendapat asal, tidak membayar ia si rahin, li'annahu lam yuqbal iqraruhu, karena sesungguhnya rahin itu tidak diterima pengakuannya rahin. Rahin tadi mengatakan jana qoblal qabdi, budak ini melakukan jinayat sebelum dikobat. Ternyata hukum membenarkan murtahid, berarti pengakuan si rahin ditolak. Faka'annahu lam yukirra, maka seolah-olahnya rahin itu tidak mengaku ia. Wal asahu, ketika kita ambil pendapat yang asah, yang membayar adalah rahin, bagaimana cara bayarnya? Wal asahu annahu yaqrimul aqalla min qimatil abdi, sesungguhnya rahin itu membayar ia yang sedikit dari harga budak dan ganti rugi jinayah. Mana yang lebih sedikit? Kalau ganti rugi jinayat lebih sedikit, maka yang dibayar adalah ganti rugi jinayat. Tapi kalau harga budak yang lebih sedikit, maka yang dibayar adalah harga budak. Yaghrimul aqal, dia akan bayar yang lebih sedikit di antara harga budak dan ganti rugi jinayat. Menurut pendapat yang kedua, muqabil asah, yaghrimul arsha balighan ma balagha, membayar ia si rahin akan ganti rugi hal keadaan ganti rugi sampai ia berapa dia sampai. Balighan ma balagha, hal keadaan sampai ia akan berapa dia sampai. Maksudnya menurut pendapat yang kedua, bayar ganti rugi seberapapun jumlahnya, walaupun lebih mahal daripada harga si budak. Titik. Wal asahu annahu law nakalal murtahinu ruddatil yaminu alal majni alaihi. Tadi proses hukum adalah dibenarkan murtahin dengan sumpahnya. Menurut pendapat asah, sesungguhnya lau nakalal murtahinu, jikalau enggan bersumpah oleh murtahin. Lau nakalal murtahinu, jikalau enggan bersumpah oleh si murtahin, murtahin enggak mau bersumpah, ruddatil yaminu, niscaya dikembalikan sumpah kepada majni alih, kepada korban jinayah. Kenapa tidak kepada rahin? Kenapa kepada si majni alih? Li'annal haqqa lahu, karena sesungguhnya hak itu miliknya majni alih, miliknya orang yang korban atau yang kena jinayat oleh si budak. La ala rahini, tidak dikembalikan sumpah kepada orang yang menggadai, li'annahu la yadda'i li nafsihi syai'an, karena sesungguhnya rahin itu tidak menuduh ia rahin untuk dirinya akan apapun. Tuduhan dia yang mengatakan budak melakukan jinayat sebelum khobat itu bukan kepentingan dirinya, itu adalah kepentingan majni alih. Wa wajhus tsani, wajah yang kedua muqabil pendapat asah,
turaddu ala rahini, dikembalikan akan ia sumpah kepada rahin, li'annahul maliku, karena sesungguhnya dia adalah pemilik. Wal khusumatu tajri bainahu wa bainal murtahin, dan khusumat, wal khusumatu atau kepada maliku, li'annahu malik, wal khusumata atau kepada li'annahul malik wal khusumata, karena sesungguhnya budak, karena sesungguhnya rahin itu pemilik budak, dan karena sesungguhnya khusumat itu berlaku ia khusumat, berlaku ia perdebatan atau pertengkaran antara rahin dan si murtahin. Fa idza halafal mardudu alaihi minhuma, apabila bersumpah si mardud alaihi, maka apabila bersumpah si mardud alaihi, mardud alaihi adalah orang yang dikembalikan sumpah kepadanya, minhuma dari keduanya, majni alaihi dan rahin. Majni alaihi, mardud alaihi. Majni aleh adalah mardud aleh menurut pendapat asal, rahin mardud aleh menurut muqabil asal. Maka apabila bersumpah si mardud aleh dari keduanya, rahin dan si majni aleh, niscaya bi al abdu fil jinayah, dijual akan budak gadaian, dijual akan budak marhun untuk melunasi jinayah. Inis tauraqat ki matahu, apabila atau jika menghabiskan ia pembayaran jinayah akan harganya budak. Jadi harga ganti rugi jinayat itu menghabiskan semua harga budak. Wa illa, jika tidak, ternyata korban jinayat harga bayarnya lebih murah daripada nilai budak, berarti harga budak tidak habis semuanya untuk bayar jinayat. Bi aminhu bi qadriha, niscaya dijual darinya budak sesuai dengan kadarnya jinayah. Wala yakunul baqi rahnan, dan tidak adalah sisa itu menjadi gadai, dan tidak adalah sisa itu menjadi gadai. Jadi kalau budak itu dijual setengah atau dijual sebagian, sisa sebagian yang terjual tidak menjadi barang jaminan kembali. Kenapa? Li'annal yaminal mardudah kal bayyinah, karena sesungguhnya sumpah mardudah itu hukumnya sama dengan saksi atau sama dengan pengakuan. Bi'annahu kana janiban fil ibtida, bi'annahu kana janiyan fil ibtida, dengan bahwa sesungguhnya budak itu ada, ia budak itu melakukan jinayat dari awal. Nah, melakukan jinayat dari awal, sebelum digadaikan budak itu sudah melakukan jinayat. Fala yasihu rahnu syai'in minhu, maka tidak sah menggadaikan sesuatu darinya budak yang melakukan jinayat. Kalaupun harga budak tidak habis semuanya untuk membayar jinayat, maka dijuallah budak sesuai dengan kadar pembayaran jinayat
sisa budak yang belum terjual ini tidak otomatis menjadi barang jaminan hutang. Nah, kenapa? Karena sumpah marduda posisinya sama dengan saksi atau sama dengan pengakuan, berarti sudah diakui atau sudah dibuktikan budak itu telah melakukan jinayat sejak dari awal sebelum dikobat menjadi barang jaminan. Maka tidak sah hukumnya menjaminkan sesuatu dari budak pelaku jinayah. Di dalam kitab Raudhah sama yang asalnya Raudhah menghikayat khilaf pada masalah-masalah yang tiga, akan apa yang dihikayat akan dua kaul. Mana masalah yang tiga? Satu, law qala rahinu janna qabla al-qabdi fal azharu tasdiqul murtahini bi yaminihi fi inkarihi. Itu masalah pertama. Masalah kedua, wal asahu annahu idza halafa wa ramar rahinu lil majni ali. Masalah ketiga, wal asahu annahu yaqlimul aqalla min qimatil abdi wa arsil jinayah. Masalah pertama, wal asahu annahu idza halafa wa ramar rahinu lil majni ali. Masalah kedua, wal asahu annahu yaqlimul aqalla min qimatil abdi wa arsil jinayah. Masalah ketiga, wal asahu annahu law nakala al murtahinu ruddal yaminu alal majni alaih. Ini masalah yang tiga ini di dalam kitab apa tadi? Raudhah dan As-Raudhah itu menghikayat dua kaul, bukan dua wajah. Berarti labelnya adalah wal azharu annahu idza halafa wa ramar rahinu lil majni alaih, wal azharu annahu yaglimul aqalla min qimatil abdi asr jinayah, wal azharu annahu law nakala al murtahinu ruddal yaminu alal majni alaih. Nah, itu maksud dari masalah yang tiga, menghikayat dua kaul, bukan dua wajah. Wa tad'ifu annahu wajhani fi tsalitsah, dan ada juga di dalam kitab Raudhah dan As-Raudhah mendoifkan, mengatakan lemah sesungguhnya itu dua wajah pada masalah ketiga. Nah, orang yang mengatakan itu pendapatnya dua wajah pada masalah ketiga itu lemah, dan menterjih kotok di masalah pertama pada kasus kedua. Menterjih akan kotok dengan pendapat pertama, menterjih akan kotok dengan pendapat pertama dalam masalah kedua. Masalah kedua yaitu membayar yang minim, yang lebih sedikit dari harga budak dan ganti rugi jinayah. Nah, dalam kitab Raudhah dan As-Raudhah beliau tidak mengangkat pendapat tsani, karena beliau mendukung kotok satu pendapat saja, tidak membuka peluang pendapat kedua. Itu perbedaan antara Minhaj dengan Raudhah menurut penelitian dan kajian Imam Jalaluddin Mahalli. Walau azinal murtahinu fi bai'il marhuni fabi'a, jikalau mengizinkan oleh si murtahin di dalam menjual barang yang digadaikan,
fabi'a maka dijual akan ia barang gadaian, wa ruji'a anil izni wa roja'a anil izni, lalu rujuk ia si murtahin dari izin. Barang sudah dijual, kemudian dia tarik izinnya. Kenapa? Karena syarat menjual barang gadaian ketika hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu dibayar, walaupun si rahin akan menjual barang tersebut untuk melunasi hutang, tetap mesti minta izin kepada murtahin. Sekarang izin sudah diminta dan izin didapatkan untuk menjual marhum. Barang dijual, si murtahin menarik izinnya. Wa qala berkata ia si murtahin, raja'tu qoblal bai'i, aku menarik izin sebelum dijual. Wa qala rahin berkata si rahin, ba'da, raja'a ba'da, dia menarik izin setelah dijual. Terjadi ikhtilaf, laporkan kepada hakim, maka syariat memberikan batasan hukum. Fal asahu tasdikul murtahini biyamini, pendapat yang kuat dibenarkan si murtahin dengan sumpahnya murtahin. Murtahin Karohin murtahin. Kenapa dibenarkan si murtahin? Li'anna al-asla adamu ruju'ihi fil waqti alladhi yadda'ihi, karena sesungguhnya hukum asal itu tidak rujuknya si murtahin pada waktu yang menuduhkan ia murtahin akannya waktu. Nah, hukum asal si murtahin tidak rujuk pada waktu yang dia tuduhkan. Kapan waktunya? Kapan waktu yang dituduhkan oleh murtahin? Qoblal bai'. Jadi hukum asal, secara asal si murtahin tidak rujuk pada waktu sebelum dia jual. Wal aslu adamu bai'ir rahni fil waqtil ladzi yadda'i, dan hukum asal juga tidak terjadi penjualan gadai pada waktu yang menuduhkan ia rahin akannya waktu. Jadi sama-sama tidak. Hukum asal tidak ada rujuk di waktu yang dituduhkan. Hukum asal juga tidak terjadi jual beli di waktu yang dituduhkan. Faya ta'aradan, maka bertolak belakanglah dua asal tersebut. Nah, ketika sudah bertolak belakang dua asal, wa yabqa anna asla istimrar rahmi, lalu tersisalah sesungguhnya asal itu berlanjutnya gadai. Nah, dan sisalah kekallah sesungguhnya asal itu dilanjutkan gadai. Nah, karena istishab keduanya gagal. Kalau setiap mudda'i sama mudda' alaih sama-sama memiliki istishab, ketika diadu istishabnya bertentangan, maka keduanya saling menggugurkan. Tidak ada yang harus dimenangkan karena dia memiliki level yang sama, sama-sama istishab. Nah, setelah gugur dua istishab tersebut, kembali kepada hukum asal sebelum asal,
yaitu al-aslu istimrarur rahni. Wasani yusaddaqur rahinu, pendapat yang kedua dibenarkan rahin. Kenapa dibenarkan rahin? Li'annahu a'rafu biwaqti bai'i, karena dia lebih tahu dengan waktu menjualnya marhun. Wa qad salima lahul murtahinu al-izna, dan sungguh telah menyerahkan baginya si rahin oleh si murtahin akan izin menjual. Titik. Wa man alaihi alfani, seseorang yang kewajiban terhadapnya ada hutang 2000. Hutang 2000 ini enggak langsung hutangnya. 2000 itu hutang dengan cara terpisah. Pertama dia hutang 1000, kemudian dia hutang 1000 lagi kepada orang yang sama. Bi ahadihima rahnun, di salah satu keduanya 2000 ada jaminan. Fa'adda alfan, lalu membayar ia seseorang akan 1000. Wa qala, berkata ia seseorang, addaituhu an alfir rahni, aku bayar akannya 1000 untuk 1000 yang ada jaminan hutangnya. Aku bayar akannya 1000 untuk 1000 yang ada jaminan hutangnya, sehingga saya berhak mengambil barang jaminan tersebut. Suddiqa biyaminih, niscaya dibenarkan akan ia si rahin, niscaya dibenarkan akan ia seseorang, atau rahin juga sama, dengan sumpahnya, alal mustahiq, atas orang yang memberi hutang, al-qail, yang dia mengatakan innahu adda anil alfil akhar, sesungguhnya si rahin itu membayar ia untuk 1000 yang lain, 1000 yang enggak ada jaminan hutangnya. Nah, menurut konsep ekonomi atau akal naluri manusia, pasti si rahin mengatakan yang 1000 saya bayar itu adalah hutang yang pakai jaminan hutang, supaya dia bisa bawa jaminannya. Si murtahin tentu akan mengatakan 1000 yang enggak ada jaminannya, supaya jaminan tetap di tangan si murtahin. Itu hukum alam begitu. Nah, orang akan mengeluarkan pernyataan yang menguntungkan dirinya. Nah, karena si rahin lebih tahu dengan niatnya, maka dialah yang dibenarkan dengan alasan li'annahu a'rafu bi fi'li nafsi, karena dia lebih tahu dengan perbuatan dirinya. Sa'un ikhtalafa fi niyati dzalik aw fi lafzihi, bersamaan berbeda keduanya rahin murtahin dalam niat demikian atau dalam lafaznya. Li'annal muaddiya a'rafu bi qasdi, karena sesungguhnya orang yang membayar hutang itu lebih tahu dengan tujuannya, wa kaifiyati adai, dan lebih tahu dengan cara membayarnya hutang. Wa illam yanwi syai'an, jika tidak berniat ia rahin akan sesuatu, ketika dia membayarkan 1000 kepada si penghutangnya, dia enggak punya niat untuk membayar, apakah 1000 yang ada jaminan atau 1000 yang tidak ada jaminan, enggak ada niat, cuma bayar hutang saja, ja'alahu amma sya'a, niscaya menjadikan ia rahin akannya sesuatu untuk sesuatu yang dia mau. Niscaya dia bisa menjadikan akannya sesuatu yang diserahkan, amma sya'a, untuk hutang yang dia mau. Dari keduanya, dua hutang
yang satu ada jaminan, satu yang tidak, atau untuk kedua-duanya. 500 untuk membayar hutang yang tidak ada jaminan, 500 lagi untuk bayar hutang yang ada jaminan. Baik minhuma atau anhuma. Itu bedanya huruf min sama an. Kalau min dari keduanya berarti salah satu. Kalau an berarti dia bayar 1000 itu untuk 2 hutang, berarti dibagi 2. Wakila yaskutu alaiha. Wakila yuqassatu alaiha, dibagi akan ia pembayaran atasnya hutang. Alaihima. Bisa dibagi akan dia pembayaran alaihima atas keduanya 2 hutang. Titik. Faslun. Man mata wa alaihi dainun ta'allaqa bi tarikatihi. Seseorang yang meninggal dunia padahal di atasnya ada hutang yang bersangkut paut ia hutang dengan harta peninggalannya seseorang. Atau khobar, man mata wa alaihi dainun, bermula seseorang yang meninggal dunia padahal di atasnya ada kewajiban hutang, itu ta'allaqa bi tirkatihi, sangkut paut ia hutang dengan harta peninggalannya. Qat'an, sepakat ulama. Al-muntakilal ilal waris, yang akan berpindah ia harta peninggalan kepada ahli waris. Ala sahihil ati, sesuai dengan pendapat sahih yang akan disebutkan. Ta'alluqahu bil marhuni, akan selaku sangkut pautnya hutang dengan marhun. Jadi orang yang meninggal dunia lalu meninggalkan hutang dan dia juga meninggalkan harta peninggalan, sangkut paut hutang dengan harta peninggalan yang dia tinggalkan itu sama dengan sangkut paut hutang dengan barang tergadai. Artinya, sebagaimana barang jaminan diutamakan untuk membayar hutang seseorang yang menerima gadai, begitu juga harta peninggalan akan diutamakan untuk melunasi hutang orang meninggal. Wa fi qaulin, menurut pendapat yang kedua, kata'alluqil arsy bil janin, hubungan hutang dengan harta peninggalan sama dengan hubungan ganti rugi dengan pelaku jinayah, sama dengan hubungan arsy ganti rugi dengan pelaku jinayah. Kenapa disamakan dengan pelaku jinayah? Maksudnya budak yang melakukan jinayah. Li'annahu sabata min ghairi ikhtiyaril malik, karena sesungguhnya hal tersebut tetap ia tanpa keinginan, tanpa dipilih oleh pemilik. Nah, ketika seseorang memiliki budak, lalu budaknya melakukan kriminal, ganti rugi kriminal tersebut tersangkut paut kepada budak pelaku jinayah, itu tidak mutlak.
boleh dibayar oleh pemilik budak dari uang yang lain, boleh dibayar oleh pemilik budak dengan cara menjual budak tersebut. Jadi boleh dua cara. Tapi kalau ta'alluq hutang dengan barang gadaian beda. Satu-satunya cara untuk melunasi hutang tersebut kalau tidak mampu dibayar adalah dengan menjual barang gadaian. Nah, fa'alal azhar al-awwal yastawid dainul mustawrik wa ghairihi. Berdasarkan pendapat Azhar yang pertama. Nah, pendapat Azhar yang pertama, maksudnya pendapat Azhar. Pendapat Azhar itulah pendapat yang pertama. Ta'alluqnya sama dengan ta'alluq marhun. Itu samalah hutang yang menghabiskan dan hutang yang tidak menghabiskan. Yastawid dainul mustagrik, sama posisinya hutang yang menghabiskan seluruh harta warisan dan yang selainnya menghabiskan. Fi rahnil tirkati bihi, di dalam hal tergadai harta peninggalan dengan sebabnya hutang. Kalau sekiranya hutangnya 50 juta, aset yang ditinggalkan 70 juta, maka seluruh aset itu tidak boleh diganggu oleh ahli waris sebelum hutang dibayar. Apalagi kalau asetnya 70, hutangnya 80. Asetnya 70, hutangnya juga 70. Baik hutang yang menghabiskan harta warisan atau hutang yang menyisakan, hukumnya sama dengan harta gadaian. Seberapapun sisa hutang, walaupun itu hanya tinggal Rp5.000, barang jaminan belum boleh diambil oleh rohin. Begitu juga dalam masalah harta peninggalan. Fala yanfudhu tasarruful waris fi syai'in minha, maka tidak tembus tasarruf ahli waris pada sedikit pun minha darinya harta peninggalan menurut pendapat Ashab. Berdasarkan kias kepada seluruh hutang dan kepada seluruh barang gadaian. Nah, hutang kita sama seseorang 50 juta rupiah, kita gadaikan sebuah kendaraan mobil misalnya. Kemudian hutang sudah dilunasi, tinggal lagi 500.000. Dilunasi lagi tinggal 50.000. Apakah mobil sudah boleh kita ambil sedikit? Supirnya kita bawa pulang, kita jual separuh? Tidak boleh. Nah, walaupun hutang tinggal sedikit, barang jaminan tidak akan pernah lepas. Tidak boleh ditasarruf oleh si rohin walaupun hutang tinggal sedikit. Begitulah ahli waris tidak boleh menjual, menghibahkan, mewakafkan, menginfakkan harta peninggalan mayit kalau hutang belum dibayar. Nah, nanti kalau ada ahli waris menjual harta peninggalan mayit, hutang belum dilunasi, jual belinya batal. Nah, maka tugas utama setelah mayit meninggal itu dilunasi dulu semua hutang piutangnya. Sudah lunas, baru boleh harta tarikahnya dijual, baru boleh dibagi
baru boleh disumbangkan. Nah, wasani menurut pendapat yang kedua, qala berkata ia pendapat yang kedua, in kana dainu aqalla minat tarika, jika adalah hutang itu lebih kurang nilainya, aqalla lebih kurang nilainya dari harta peninggalan, nafadha tasarruful waris, niscaya tembuslah tasarruf ahli waris, illa alla yabqa, hingga bahwa tidak tersisa kecuali kadar hutang. Ini pendapat kedua. Berarti ahli waris boleh menjual harta peninggalan mayit sampai kepada satu titik ada benda yang disisakan yang cukup bayar hutang. Nah, itu pendapat kedua. Lianna al-hajra fi malin kathir bi syai'in hakir ba'idun, karena membatasi pada harta yang banyak dengan sebab sesuatu yang sedikit itu jauh sekali, jauh dari kebenaran. Masa iya hartanya miliaran, hutangnya ratusan ribu, lalu dilarang menjual ahli warisnya harta miliaran tersebut? Itu jauh dari kebenaran, jauh untuk dicerna. Qala fi raudati fil mas'alah, qala fi raudati fil mas'alah, berkata ya Imam Nawawi dalam masalah tersebut, wasawa'un alimal warisu biddaini amla, sama saja hukumnya. Kalau kita ambil pendapat pertama, berarti batal seluruh tasarruf ahli waris. Kalau kita ambil kaul kedua, batal tasarruf ahli waris pada senilai hutang. Apakah mengetahui oleh waris dengan hutang tersebut atau tidak tahu? Ahli waris tahu ada hutang mayit atau tidak tahu? Kalau kita ambil pendapat yang pertama, sempat terjual aset mayit, setelah terjual baru kita tahu ada hutangnya, maka jual beli harus diulang lagi. Nah, oh, saya kan nggak tahu orang tua saya ada hutang, maka saya jual asetnya. Tahu nggak tahu, jual beli kamu batal. Bukan berarti batal jual beli kalau tahu, nggak batal jual beli kalau nggak tahu. Kata Imam Nawawi, sama saja. Alimal warisu biddaini amla, apakah tahu ahli waris dengan ada hutang atau tidak? Kenapa disamakan hukumnya? Li'anna ma ta'allaqa bi huquqil adamiyyin la yakhtalifu fihi, karena sesungguhnya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hak-hak manusia itu la yukhtalafu bihi, la yukhtalafu bihi, tidak diperselisihkan dengannya. Nah, tidak diperselisihkan dengannya. Wahaka fil matlab, menceritakan ia musannif di dalam kitab matlab akan khilaf berdasarkan kaul ta'alluqil arsy. Tadi kan ada dua pendapat, hutang dengan tarikah mayit. Pendapat yang kuat mengatakan ta'alluqnya ta'alluq marhun, sementara pendapat yang kedua ta'alluqul arsy. Nah, kalau kita ambil pendapat ta'alluqul arsy, di dalam kitab matlab ada musannifnya menceritakan khilaf. Wa zakaru mislahu fi ta'alluqiz zakah, dan mereka juga menyebutkan
hal yang sama dalam masalah ta'alluq zakat. Mereka menyebutkan hal yang sama pada ta'alluq zakat. Nah, ta'alluq zakat kepada muzaki itu ta'alluqnya seperti apa? Apabila seseorang punya 40 ekor kambing, sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, lalu dia jual 40 ekor kambing tersebut seluruhnya, apa hukum jual belinya? Sah atau batal? Sah pada yang 39, tidak sah pada yang 1 ekor. Pendapat kedua mengatakan sah ke 40-nya, karena tanggung jawab zakat bisa ditimpakan kepada zimmatil muzakki. Nah, ada ulama yang mengutip pembahasan ta'alluq harta peninggalan dengan hutang mayit itu sama dengan ta'alluq zakat kepada harta muzaki. Nah, kalau kita ambil pendapat yang kuat dalam ta'alluq zakat, maka kuatlah pendapat kedua di sini. Boleh dijual semua harta warisan, yang penting disisain yang bisa untuk bayar hutang. Nah, faqad taqaddama, sungguh telah terdahulu, ma'a tarjihi ta'alluqi, ma'a tarjihi ta'alluqi, beserta mentarjih ta'alluq dengan kadarnya zakat. Sungguh telah terdahulu dalam bab zakat beserta mentarjih ta'alluq dengan kadarnya zakat, maka sah menjual 40 ekor kambing tersebut kecuali 1 ekor yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Fayati tarjihuhu huna, maka datanglah tarjih itu di sini. Maka datanglah tarjihnya masalah tersebut di sini. Kalau tarjih itu kita bawa ke sini, berarti ahli waris boleh menjual harta peninggalan mayit kecuali kadar yang untuk melunasi hutang. Fa yukhaliful murajjahu alal arsi, fa yukhaliful murajjahu alal arsi al murajjaha alal rahmi, maka berbedalah yang pendapat yang dikuatkan atas arsi akan pendapat yang dikuatkan alal rahmi. Jadi kalau kita ambil pendapat ta'alluqnya ta'alluq rahmi, pendapat yang kuat adalah tidak boleh dijual sedikit pun sebelum hutang dilunasi. Kalau kita ambil pendapat ta'alluqnya ta'alluq arsi, maka pendapat yang kuatnya adalah boleh dijual, yang penting disisakan kadar bayar hutang. Faqauluhu fa'alal azhar ila sahih, kata-kata musannaf alal azhar sampai akhir, fa'alal azhari yastawi dainul mustaghriq wa ghairi fil asahi, itu sahih. Walau tasarrafal warisu wala daina zahirun fa zahara dainun bi raddi ma'ibin ba'idin bi'aibin
akalal ba'i'u thamanahu fal asahu annahu la yatabayyanu fasadu tasarrufihi di annahu kana jaizan lahu zahiran. Jikalau telah tasarruf oleh ahli waris dan tidak ada hutang yang zahir, ahli waris setelah meninggal mewarisnya, ahli waris setelah meninggal mewarisnya, dia telah mengkaji hutang-hutang mewarisnya, ternyata nggak ada hutang, udah beres hutangnya, sudah ada hutang sudah dilunasi, pokoknya ada kelar semuanya. Setelah dipastikan tidak ada hutang, lalu dia juallah aset peninggalan daripada mewarisnya. Setelah dijual, fadhahara dainun, lalu muncullah sebuah hutang. Kenapa muncul hutang tersebut? Biraddi mabi'in bi'aibi, dengan dikembalikannya mabi' dengan sebab aib. Dikembalikan mabi' dengan sebab aib. Jadi mewaris sebelum dia meninggal, dia sempat menjual sebuah barang. Ketika dia meninggal dunia, hutang sudah dilunasi, lalu ahli waris menjual aset yang lain. Tiba-tiba pembeli dan yang membeli barang kepada almarhum itu menemukan cacat pada barangnya. Dia carilah almarhum, katanya almarhum sudah meninggal. Maka dikembalikan pada ahli waris. Ini barang saya beli dari bapak kamu, barangnya cacat, saya minta kembali uang saya. Akalal ba'i'u thamanah, yang telah memakan oleh si penjual yang sekarang dia sudah meninggal akan harga barang tersebut. Jadi harga penjualannya sudah dimakan. Sementara barang dikembalikan cacat. Berarti barang diambil oleh ahli waris. Kemudian mau dibayar uangnya. Ketika mau dibayar uang, aset sudah dijual. Berarti penjualan aset itu terjadi ketika hutang masih ada. Apa hukum penjualan selama ini? Falhasahu, menurut pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya tidak terbukti rusak tasarufnya ahli waris. Nah, tidak rusak tasarufnya ahli waris. Li'annahu, karena sesungguhnya ahli waris, ada ia ahli waris, maaf, karena sesungguhnya tasaruf, ada ia tasaruf, itu boleh baginya waris zahiran, secara zahir. Lakin illam yaqdid daina, jika dia tidak mampu membayar hutang tersebut, aset sudah dijual, uangnya sudah dimakan, tiba-tiba muncul pengembalian barang cacat sehingga tidak ada uang untuk mengembalikan uang tersebut, fasakhat tasarrufu, terpasanglah tasarruf yang telah terjadi, liyasilal mustahiqu ila haqqi, supaya bisa mendapatkan oleh orang berhak kepada haknya. Nah, tapi selagi ahli waris punya uang untuk mengganti hasil penjualan atau uang yang telah diterima atas pengembalian barang cacat tersebut,
jual beli yang terjadi itu sah-sah saja. Tapi kalau nggak ada uang untuk membayarnya, maka jual beli yang kemarin hukumnya terfasakh. Wakilah menurut pendapat yang kedua, la yanfasikhu, tidak terpasang ia tasarruf, bal yutalabul warisu biddaini, akan ditatapi dituntut akan ahli waris dengan membayar hutang. Wa yuj'alu kadomini, dan diposisikan akan ia ahli waris sama dengan domin, penanggung hutang. Wa muqabil asal yatabayyanu fasad tasarruf. Menurut muqabil asal terbuktilah rusaknya jual beli, terbuktilah rusaknya tasarruf. Jadi kalau berinfak, infaknya dicabut, kalau wakafnya dicabut, kalau jual beli terlaksana, jual beli diambil, kalau gadai menggadai terlaksana, gadai menggadai batal, kalau barang disewakan, sewa menyewa batal. Apapun tasarruf ahli waris kepada harta peninggalan mayit, kalau terbukti setelah tasarruf tersebut ada hutang yang harus dibayar, tasarruf yang sudah berlaku dikatakan batal semua. Ilhaqan lima dhahara minad daini biddainil muqarini litaqaddumi sababihi. Kenapa dibatalkan? Karena disamakan hukum bagi sesuatu yang nampak ia sesuatu dari hutang. Dengan apa disamakan? Dengan hutang muqarin, hutang yang sudah ada menyertai tasarruf. Kan hutangnya baru muncul, kok disamakan dengan hutang yang sudah ada? Litaqaddumi sababihi, karena terdahulu sebabnya hutang. Sebabnya hutang kan jual beli. Jual beli itu kan dilakukan oleh mayit ketika hidup. Berarti hutang itu sama saja dengan hutang mayit waktu hidup, maka batal tasarruf. Nah, ini fikihnya. Nah, kalau tasawufnya jangan berhutang. Itu tasawufnya. Biarlah tidak punya daripada berhutang. Nah, karena orang berhutang tidak mau disolatkan oleh Nabi. Nah, kalaupun berhutang, hutanglah senilai yang bisa dibayar kapan saja. Atau berhutanglah sesuatu yang ada barang kita punya bisa bayar. Nah, dan tangan ada nilai 700.000, boleh hutang 200. Nah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga hutang itu sudah dicatat di bawah bantal. Saya berhutang sama si fulan senilai 200.000. Kalau saya meninggal tolong jual jam tangan saya, harga pasarannya 700.000. Nah, hutang-hutang seperti itu boleh. Tapi hutang-hutang yang tidak ada benda pada kita yang kita bisa jual waktu kita mati, ini berat urusannya. Nah, karena kalau kita mati kan nggak perlu jam tangan. Nah, kalau jam tangan mati pun kita nggak perlu. Jadi kalau salah satunya mati, nggak ada saling memerlukan. Kita mati kita nggak perlu jam tangan mati kita nggak perlu jam tangan. Wala khilafa anna lil warithi imsaku aini tarika wa qada'id daini min malihi. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, sesungguhnya bagi waris boleh mempertahankan benda peninggalan dan melunasi hutang dari hartanya sendiri.
bapaknya meninggal dunia, meninggalkan hutang dan meninggalkan barang berharga, si anak akan mengenang barang berharga milik bapaknya sehingga dia tidak mau jual. Nu aksaro minat tarika, kalau adalah hutang itu lebih banyak dari harta peninggalan, hutang lebih tinggi nilainya dari harta yang ditinggalkan. Faqala al-waris, berkatalah si ahli waris, akhudhuha biqimatiha, aku akan ambil akannya harta peninggalan dengan harga pasarannya. Nah, si fulan meninggal dunia, meninggalkan hutang 100 juta rupiah dan meninggalkan satu buah rumah nilainya 770 juta rupiah. Dia punya hutang 100 juta rupiah dan dia punya rumah nilainya 70 juta. Kata ahli waris, saya akan ambil rumah ini dan saya akan bayar dengan harga pasaran rumah. Wa aradal ghurama bai'aha, dan menginginkan oleh penagih hutang untuk menjualnya rumah. Kata penagih, enggak, kalau hutang kami tidak dilunasi semuanya, kami mau jual rumah itu. Nah, kata ahli waris, saya mempertahankan rumah itu. Boleh kalian cari berapa harga rumah itu, saya akan siapkan uang segitu untuk kalian bagi. Jadi perdebatan. Nah, wa aradal ghurama bai'aha, kenapa si ghurama pengen jual? Li tawaqqu'i ziyadati raghibin, karena bisa saja ditambah oleh orang yang minat. Li tawaqqu', karena bisa saja ziyadati raghibin, ada penambahan dari orang yang minat beli. Bisa saja harga pasaran 70 juta, tapi karena orang cinta, ada minat dengan sesuatu itu, dia bisa bayar 80 juta. Nah, diantaranya mobil, nah, motor, itu kadang-kala barang-barang yang sudah kuno, itu nggak ada harga pasarannya. Nah, termasuk batu cincin, itu tidak ada harga pasarannya. Nah, termasuk keris, nggak ada harga pasarannya. Harganya sesuai dengan minat orang. Mungkin rumahnya rumah klasik ini, rumah dari kayu jati yang sudah berusia ribuan tahun. Nah, itu kalau dijual kayu jatinya nggak akan senilai dengan harga rumah. Tapi karena rumah itu dari kayu jati, maka mahallah harga rumah itu, karena ada orang minat. Masuk barang antik. Nah, terjadilah perdebatan. Si ahli waris pengen mempertahankan rumah, si ghurama pengen jual rumah, karena bisa saja dengan promosi harganya akan naik. Dibawa ke pengadilan, hukum syariat menegaskan ujibal warisu fil asah, dikabulkan permintaan ahli waris menurut pendapat asah, karena sesungguhnya hukum zahir, sesungguhnya harga tidak akan pernah lebih atas harga pasaran. Karena sesungguhnya hukum zahir, sesungguhnya harga tidak akan melebihi harga pasaran. Walau sahihu anna ta'alluqad daini bit tarika la yamna'ul irsa. Pendapat sahih, sesungguhnya sangkut paut hutang
dengan harta peninggalan mayit itu tidak menghalangi ia akan mewarisi. Li'annahu laisa fil irsi al-mufidi lil milki lil milki. Tapi saya lamnya dulu, lil limki. Lil milki aksara min ta'alluqid daini bil mawruthi ta'alluqa rahnin au arsyid. Karena sesungguhnya tidak ada pada warisan, karena sesungguhnya dhamir sya'ni laisa fil irsi, tidak ada pada warisan al-mufidi yang memberi faedah bagi milik itu lebih daripada ta'alluq hutang dengan harta yang diwarisi, baik ta'alluqnya ta'alluq rohan ataupun ta'alluq arsy. Mau kita berpendapat ta'alluqnya ta'alluq rohan, itu pendapat Azhar, atau ta'alluqnya ta'alluq arsy al-jani, apapun ta'alluqnya, maka harta peninggalan mayit boleh dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Nah, keberadaan hutang tidak menghalangi pembagian tersebut. Nah, tentunya setelah diperuntukkan dari sekian harta ini yang akan dijadikan pelunasan hutang. Wazalika la yamna'ul milku fil marhuni wal abdil jani. Dan demikian itu tidak menghalangi ia akan milik. Bermula demikian ta'alluq itu tidak menghalangi ia akan milik pada barang marhun dan pada abdil jani, budak pelaku jinayah. Apakah gara-gara budak tersebut melakukan jinayah, hak Said kepada budak milik Said atau status milik Said kepada budak jadi hilang? Tidak. Apakah gara-gara barang sudah tergadai, status milik pemilik kepada barang tergadai jadi hilang? Tidak. Berarti status hak milik itu tidak menghalangi, tidak terhalangi gara-gara marhun atau gara-gara abdil jani. Oleh sebab itu, pembagian ahli waris tetap berlanjut. Hutang piutang tidak menghalangi pembagian ahli waris tersebut. Itu hanya sekedar memperuntukkan hak. Nah, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, suami dapat sekian, istri dapat sekian. Jatah dibagi-bagi itu saja. Nah, tapi setelah sampai di tangan dia, setelah dia pegang, setelah dia miliki, tasarruf yang nggak boleh, menjualnya nggak boleh. Boleh dijual kalau hutang udah dibayar. Tapi kalau hanya membagi-bagi, itu tidak mempengaruhi hutang, tidak mempengaruhi hukum membagi waris. Jadi beda irsi sama tasarruf. Nah, irsi itu cuma membagi-bagi hak milik. Nah, sebagaimana status milik Sayyid kepada budak jani, status milik rahin kepada barang marhun tidak terhalang gara-gara gadai, begitu jugalah status milik ahli waris kepada harta peninggalan tidak terhalang. Yang terhalang hanya tasarrufnya. 5 menit. Nah, pesani istanada ila qaulihi ta'ala, pendapat kedua mengatakan tidak boleh dibagi-bagi.
Warisan tidak boleh dibagi-bagi kecuali setelah hutang dibayar. Pendapat kedua itu bersandar kepada firman Allah yang berbunyi mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Ahli waris itu kapan? Setelah wasiat yang berwasiat ia seseorang dengan wasiat atau hutang. Ini ayat ini diawali oleh pembagian ahli waris. Contohnya bagi suami, baca Ihsan ahli waris, halaman kanan bagian atas. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Lam yakun lakum walakum tawlahunna dulu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Kamu dapat setengah dari harta peninggalan binimu. Kalau binimu gak punya anak, kalau dia punya anak, kamu dapat seperempat. Kapan itu? Setelah wasiat yang mereka berwasiat dengannya atau setelah bayar hutang. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Bagi mereka dapat seperempat dari harta yang kalian tinggalkan. Illam yakul lakum walad, kalau kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna sumunu, maka bagi mereka seperlapan. Kapan? Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi setelah kalian wasiat dengannya atau hutang. Berarti kapan harta warisan itu? Setelah wasiat, setelah bayar hutang. Berarti harta waris terhalang kalau hutang belum. Nah, itu pendapat kedua. Nah, faqaddama daina 'alal mirath, maka mendahulukan ya Allah akan hutang daripada warisan. Wa ujiba, dijawab pernyataan tersebut bi anna taqdimahu alaihi likismatihi, sesungguhnya mendahulukannya hutang dan wasiat alaihi, di atasnya waris, di atasnya harta waris atau mewarisi, itu bagi membaginya. Layak tadi ayakuna mani'an min, tidak bermaksud atau tidak menuntut bahwa ada ia hutang itu menghalangi dari waris. Itu didahulukan dalam membagi, dalam menyerahkan, dalam mensosialisasikan, bukan dalam menjatah-jatahi atau membagi jatah. Wa alasani, menurut pendapat yang kedua, halil mam'u fi qadrid dain, apakah pelarangan itu pada kadar hutang saja atau pada seluruh harta peninggalan? Qala fi raudhati, berkata Imam Nawawi dan kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah, di mana beliau berkata di bagian akhir Syuf'ah,
Fi awakhiris sufati, di bagian akhir bab sufat. Apa kata beliau? Fihi khilafun mazkurun fi maudhi'i, padanya ada perbedaan pendapat yang disebutkan di tempatnya masing-masing. Khilaf. Wa ka'annahu asyara ila mislil khilaf al-mazkur huna, seolah-olahnya Imam Nawawi, kalau kita kaji dan kita teliti pernyataan beliau tersebut, seolah-olahnya beliau mengisyarat kepada sama dengan khilaf yang disebutkan di sini tentang man'it tasarruf fil jami', terlarang tasarruf pada seluruh harta atau pada kadar hutang, yang didasari kepada sesungguhnya ta'alluq hutang itu tidak mencegah hukum waris, didasari kepada pendapat sesungguhnya ta'alluq hutang itu tidak mencegah hukum waris, dan tidak menyebutkan Imam Nawawi akan demikian khilaf di sini di dalam kitab Minhaj. Jadi pertanyaannya, kalau kita ambil pendapat yang kedua, terlarang membagi harta warisan sebelum hutang dibayar, pertanyaannya, apakah larangan tersebut kepada sebahagian harta waris atau kepada seluruhnya? Kalau kita lihat pendapat Imam Nawawi yang kita radah, di situ ada khilaf. Ada ulama mengatakan sebagaimana tasarruf tidak boleh pada seluruh harta peninggalan kecuali setelah hutang dilunasi, begitu juga harta waris tidak boleh dibagi-bagi walaupun sedikit sehingga hutang dilunasi. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan boleh kita jual sebagian harta peninggalan, yang penting jangan dijual kadar yang melunasi hutang, begitu juga boleh dibagi-bagi harta waris kecuali pada kadar untuk pelunasan hutang. Itu dalam kitab Raudhah. Di sini beliau enggak sebutkan. Nah, kalau mau lihat di kitab Raudhah, lihat di bagian akhir bab suf'ah. Wa alal awwali, berdasarkan di atas pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Wa huwa anna ta'alluqad daini la yamna'ul irsa, sesungguhnya sangkut paut hutang terhadap peninggalan mayit itu tidak menghalang mewarisi. Qala, berkata musannif, berdasarkan pendapat tersebut, walaupun hutang belum dibayar, harta waris sudah boleh dibagi-bagi. Fala yata'allaqud dainu bizawaidit tarika, maka tidak sangkut paut hutang dengan kelebihan harta peninggalan seperti usaha dan hasil nitaj, hasil atau anak hewan, li'annaha hadasat fi milkil waris, karena sesungguhnya kelebihan tersebut terjadi pada milik waris. Bisa dipahami? Nah, si Anu ini mati. Nah, ini si Anu sudah meninggal. Dia meninggalkan warisan nih, kambing. Nah, dia punya hutang 50 juta rupiah. Ini kambing-kambing dia nilainya 50 juta rupiah juga.
ketika dia meninggal dunia, harta ini harta apa namanya? Tarikah, harta peninggalan mayit. Ketika orang ini mati, ini milik siapa? Ahli waris. Apakah status milik dari mayit pindah kepada ahli warisnya terhalang gara-gara dia punya hutang? Jawaban pendapat yang kuat, tidak. Nah, kalau tidak, akhirnya orang lagi hutang pun tidak berani nuntut. Nggak mungkin nuntut, mayatnya masih belum dikebumikan. Sudah dikebumikan mayat hari pertama ada nuntut hutang, orang pergi takziah. Hari kedua bicara hutang, enggak. 15 hari ada orang udah bicara hutang, masih segan kalau orang ini. Sebulan mungkin, sudah 40 hari mungkin orang akan mengatakan hutang fulan sama hutang. Nah selama 40 hari kambing ini melahirkan 5 ekor. Ada 5 ekor anak kambing. Nah, kalau kita ambil pendapat pertama, hutang tidak menghalang hak milik ahli waris kepada harta ini, maka harta ini sajalah yang akan dijual untuk bayar hutang. 5 ekor anak kambing baru itu nggak masuk. Kenapa? Karena hak milik ketika ini mati langsung pindah ke ahli waris. 5 ekor itu terjadi di miliknya. Nah, tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, ini harta peninggalan belum ada milik siapa-siapa, tertahan hak miliknya ahli waris. Berarti kalau kambing ini melahirkan 5 ekor, yang tadinya jumlah 50 tambah 5 ekor, ke 55 ekornya itu akan dijual untuk bayar utang. Kenapa? Masih berstatus milik si mayit. Nah, karena dia berhutang. Itu maksudnya. Bukan berarti ada keluarga kita meninggal, dia punya hutang lalu kita bagi-bagi jatahnya, bukan. Jadi irsi itu adalah hak mewarisi, bukan membagi dalam menjatah-jatai, tidak. Wa alasani, menurut pendapat yang kedua, ya ta'allaqu biha taba'an li asliha. Menurut pendapat yang kedua, tersangkut paut ya hutang dengan yang ziyadah karena mengikuti bagi asalnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau misalnya si mayat itu berwasiat diberikan harta kepada yang bukan ahli waris, apakah kebagian itu merata? Dia berwasiat memberikan sebagian harta kepada selain waris. Nah, pertanyaannya, Apakah pembagian itu merata dengan ahli waris atau gimana? dia menyebutkan kadarnya enggak? Tidak. Apa dia bilang? Kalau saya meninggal, Rumah ini adalah pada saya. hah? Jadi kalau dia meninggal, rumah ini akan dapat jatah bagi yang dia wasiat. Nah, kalau si mayit berwasiat dan nilai wasiatnya tidak disebutkan, maka ahli waris wajib melunasi syai' mutamawil, nilai yang berharga saja. Nah, nilai berharga. Rumah itu nilainya misalnya 200 juta, dia kasih 100.000 pun tidak cukup. Karena dia nggak nyebutkan kadar. Kecuali kalau disebutkan kadar. Kalau disebutkan kadar, maka kalau sampai 1/3 pas, itu boleh direalisasikan kadarnya. Tapi kalau lebih 1/3 dari harta total, maka yang diberikan hanya yang 1/3 saja, yang lebih dibatalkan. Batal dalam artian kalau ahli waris setuju baru dilakukan, kalau nggak setuju dibatalkan. Nah,
maka buat wasiat itu jelas-jelas. Nah, Kalau misalnya si keluarga kita punya ahli waris gimana gak? Harta itu mana? apa? Kalau misalnya si mayat tidak punya ahli waris, hartanya itu diapain dulu? Kalau mayat tidak punya ahli waris, maka harta dibagikan kepada zawil arham, Keluarga. keluarga juga. Nanti kepada bibi, saudari ibu, karena dia tidak punya saudara bapak, saudari perempuan bapak, keponakan, semuanya sesuai dengan derajat perbandingannya yang di sebelah. Misalnya siapa? Anak perempuan dari anak perempuan, yang wariskan anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan. Berarti anak perempuan dari anak perempuan akan mendapatkan setengah. Nah, setengah karena dia menggantikan posisi anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi dia ambil nilai seimbangnya. Nah, saudari perempuan ibu kan nggak mendapat warisan. Harusnya kan saudara laki-laki bapak, yang ada cuman saudari perempuan bapak, saudari perempuan ibu. Maka jatah saudari perempuan ibu dan saudari perempuan bapak jatahnya sama dengan saudara laki-laki bapak. Itu garis levelnya. Nah, kalau zawil arham juga tidak ada, maka dikembalikan ke Baitul Mal menjadi harta negara. Kalau Baitul Mal tidak tertata seperti hari ini, maka dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Berikan kepada orang yang amanah di sana, serahkan kepada dia kemana akan dia lokasikan. Nah. Okay. Ya, gitu. Kalau misalnya si mayat itu tidak mau mewarisi harta kepada ahli waris, itu dia mau langsung ke umat, ke maslahat umum, itu boleh nggak? Mayit Iya. Iya. atau orang hidup. Mayat ya. Kalau mayit dia nggak punya wewenang lagi, Berarti tetap ahli waris. Ya? tetap ahli waris. Walaupun dia berwasiatnya itu. Kalau berwasiat dia, seluruh harta kekayaan saya bagikan kepada kemaslahatan muslimin, nggak boleh dilakukan kecuali hanya sepertiga saja. Nah, tapi kalau orang hidup boleh, dengan syarat dia tidak terancam dalam keadaan mati. Tapi kalau dia berada di pesawat yang sudah mau jatuh, waktu itu sama posisi dengan sakaratul maut. Dia terbaring di rumah sakit atau dia ada ancam pembunuhan, itu hanya boleh sepertiga saja. Tapi apabila dia sehat walafiat, maka boleh disumbangkan seluruh kekayaannya. Nah, maka ketika kita sakit, harta kita 2/3 sudah milik orang, sepertiga tinggal untuk kita. Kalau kita mati, harta kita semua milik orang. Maka ketika hiduplah kita punya harta. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.